Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Bapak dan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi dan Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Web di Kelurahan Masale. Untuk anggota tim kami terdiri dari 5 orang, ada saya, Eka Febrianti, kemudian ada Mas Muhammad Nur Arif Aksa, ada Mbak Zahra Sahira El Karmani, ada Mbak Nuraina, dan ada Mbak Rizky Maharani. Kemudian kita masuk ke latar belakang masalah. Yang pertama, masih manualnya pelayanan administrasi yang ada di Kelurahan Masale, di mana hal tersebut memicu penumpukan berkas, kehilangan resiko dokumen, dan juga adanya duplikasi data, serta lamanya waktu untuk verifikasi surat. Kemudian didukung dengan adanya urgensi digitalisasi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Data IDM 2024. Efisiensi pelayanan publik di tingkat kelurahan wajib ditingkatkan. Maka dari itu, kami merancang Siapit untuk menjawab masalah tersebut. Kemudian untuk tujuan dan ruang lingkup sistem, yang pertama, sistem terintegrasi, di mana antara RT, RW, dan Kelurahan Masale terhubung secara langsung. Kemudian akurasi dan efisiensi, harapannya dengan adanya sistem ini dapat mengurangi duplikasi data dan juga memangkas waktu untuk verifikasi surat yang ada di Kelurahan Masale. Kemudian untuk ruang lingkupnya sendiri, berfokus pada user internal yang ada di Kelurahan Masale, termasuk RT dan RW. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mas Arief. Memasuki landasan teori, pengembangan sistem didasarkan pada pilar teknologi modern. Pertama, kita menggunakan e-government sebagai kerangka transformasi pelayanan publik kelurahan Masale ke arah digital. Kedua, kami menerapkan agile development agar pengembangan tetap fleksibel dan responsif terhadap masukan warga maupun petugas. Di sisi teknis, kami menggunakan RESTful API untuk memastikan komunikasi antara front-end dan back-end secara modular. Namun, yang paling krusial adalah pengelolaan database di MySQL. Di sini kami menerapkan prinsip database transaction yang memenuhi standar ACID, Automated Consistency, Isolation, Durability. Kenapa ini penting? Karena dalam layanan publik, integritas data adalah segalanya. Dengan ACID, setiap transaksi seperti pengajuan surat dijamin bersifat atomik. Artinya, jika terjadi gangguan sistem saat data sedang disimpan, sistem akan melakukan rollback otomatis sehingga tidak ada data yang tersimpan setengah-setengah atau korup. Ini menjamin data warga tetap konsisten dan aman. Boleh selanjutnya? Selanjutnya, di metodologi Agile ini kami menerapkan ke-6 sprint selama 8 minggu. Memulai dengan sprint pertama dengan analisis kebutuhan mendalam, dilanjutkan sprint kedua untuk merancang sistem arsitektur basis data yang mendukung transaksi ACID. Fase pengembangan ini terjadi pada sprint ketiga dan 4, di mana tim mengembangkan logika backend, digolang, dan mengintegrasikannya dengan frontend Vue 3. Disinilah kami mengimplementasikan DB Transaction. Sebagai contoh, ketika kelurahan menyetujui sebuah surat, sistem secara bersamaan harus mengubah status surat dan mencatat log audit. Kedua aksi ini harus berhasil secara bersamaan atau tidak sama sekali. Akhirnya pada sprint kelima dan 6, kami dan tim melakukan implementasi fitur penuh dan black box testing. Melakukan siklus agile ini, kami memastikan bahwa Siapit bukan sekedar aplikasi, melainkan sistem yang reliable, teruji, dan siap memangkas birokrasi manual di Kelurahan Masale secara signifikan. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya.
Baik, selanjutnya untuk hasil implementasi terdapat 3 halaman utama. Yang pertama halaman login, yang merupakan gerbang utama untuk mengakses sistem Siapit. Pada halaman ini, pengguna memasukkan email dan password yang akan diverifikasi oleh sistem, dan setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya. Selanjutnya ada dashboard RT atau RW yang memiliki menu surat mengantar yang terdiri dari 2 fitur utama, yaitu buat surat dan semua surat. Pada fitur buat surat digunakan untuk menginput data pengajuan surat warga secara digital. Dan sementara itu, fitur semua surat digunakan untuk melihat seluruh riwayat pengajuan surat serta statusnya, apakah masih diproses, disetujui, atau ditolak oleh pihak kelurahan. Yang terakhir yaitu dashboard kelurahan memiliki 2 menu. Yang pertama verifikasi surat dan manajemen user. Untuk verifikasi surat digunakan sebagai peninjauan, menyetujui atau menolak surat yang telah dibuat oleh RT atau RW, sedangkan untuk manajemen user digunakan untuk mengelola akun pengguna seperti menambah, mengubah, atau menonaktifkan akun RT maupun RW. Selanjutnya, setelah implementasi selesai, maka dilakukan pengujian sistem yang menggunakan metode black box testing, di mana metode ini menguji fungsi-fungsi sistem berdasarkan input dan output. Pengujian dilakukan dengan 8 skenario utama meliputi poin-poin yang tertera pada slide. Untuk hasil pengujian sendiri, fitur berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan. Sistem mampu memvalidasi data login, menyimpan data pengajuan surat, mengelola proses persetujuan maupun penolakan surat, serta menampilkan template notifikasi WhatsApp dengan baik. Berdasarkan hasil tersebut, skenario pengujian dinyatakan valid dengan tingkat kesesuaian 100% antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Dengan demikian, sistem Siapit telah memenuhi kebutuhan fungsional dan siap digunakan untuk mendukung digitalisasi pelayanan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Rizky. Baik, kesimpulan dari capstone project kami adalah sistem Siapit berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan RT, RW, dan kelurahan Masale. Struktur telah berjalan dengan baik berdasarkan pengujian black box. Sistem ini membantu mempercepat pengajuan surat, mempermudah proses verifikasi, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mendukung komunikasi melalui notifikasi WhatsApp. Dengan demikian, Siapit efektif mendukung digitalisasi pelayanan administrasi di Kelurahan Masale. Next. Mbak. Next. Oke. Rekomendasi dan rencana pengembangannya ke depan, Siapit masih dapat dikembangkan seperti penambahan notifikasi WhatsApp dan email, fitur tanda tangan elektronik, versi mobile, Android atau iOS, serta fitur informasi atau pengumuman bagi masyarakat agar pelayanan menjadi lebih efektif dan modern. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Eka. Baik, terima kasih teman-teman. Berikut untuk demonya, Pak. Pada tahap ini saya akan mendemonstrasikan sistem Siapit untuk memperlihatkan bagaimana sistem bekerja serta fitur-fitur yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk saya akan mendemonstrasikan halaman login, di mana halaman login terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada beranda yang memuat informasi mengenai Desa Masale seperti strategi, program, beserta artikel-artikel yang berhubungan dengan Desa Masale. Selanjutnya ada tentang yang berisi tentang visi misi dari sistem ini.
serta alur kerja dari sistem. Selanjutnya ada kontak dan halaman masuk atau login. Di sini pengguna memasukkan email dan password yang kemudian akan diverifikasi oleh sistem melalui proses autentikasi, yaitu proses untuk memastikan identitas pengguna cocok dengan data yang tersimpan pada database. Setelah autentikasi berhasil, sistem akan menjalankan proses autorisasi, yaitu memberikan hak akses sesuai dengan peran pengguna. Pada SIAPIT, pengguna dengan role RT RW akan diarahkan ke dashboard RT atau RW, sedangkan untuk pengguna dengan role kelurahan akan diarahkan ke dashboard kelurahan. Selain itu, halaman dashboard login ini sistem juga dilengkapi dengan validasi keamanan, di mana jika email atau password yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan. Dengan demikian, yang bisa mengakses hanyalah yang terdaftar penggunanya. Berikut saya contohkan untuk dashboard kelurahan. Jika ada kesalahan, dia akan menolak. Contoh. Jika benar, akan mengarah ke dashboard sesuai dengan hak akses pengguna. Kemudian ada menu buat surat. Nah, di menu ini, RT atau RW bisa mengajukan surat untuk masyarakatnya. Kita coba contoh isikan. Kita buat pengajuan surat. Sini kita pilih surat keterangan tidak mampu, nick-nya. Kemudian kita isi namanya, tempat tanggal lahir 01/04/2004. Kita pilih jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikannya S1, mahasiswa 085. Kemudian kita isi alamatnya, Desa Curug, RT 3, RW 1, keterangan untuk beasiswa kuliah. Kemudian di sini ada pilihan batal atau simpan. Nah, untuk mengajukannya kita pilih yang simpan surat. Nah, surat berhasil dibuat. Lalu kita dapat mengeceknya pada menu semua surat. Ini ada yang paling bawah, Ibnu Jamil, dengan status pengajuannya masih pending. Baik, pada bagian menu semua surat pengantar, di sini kita dapat melihat ada bagian notifikasi. Apabila ada notifikasi terbaru dari kelurahan, apakah ada yang sudah diterima atau belum. Di sini ada Nugraha. Baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat beberapa kolom, ada bagian nama, jenis, tanggal, status, dan aksi. Di sini kita bisa melihat paling akhir juga ada Ibnu Jamil yang terakhir kita input. Kemudian di sini kita bisa melihat beberapa jenis surat yang akan diajukan ke bagian kelurahan, dan beberapa ada ya status diterima dan masih ada yang dipending dengan tanggal ajuan masing-masing. Di sini kita dapat melihat aksi. Ada bagian yang sudah diterima dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, surat yang diperlukan, jenis kelamin, dan lain sebagainya, dengan status sudah diterima oleh kelurahan. Baik, selanjutnya kita buka bagian aksi yang masih dipending. Di sini masih lengkap seperti sebelumnya dengan biodata atau inputan data dari sebelumnya, mulai dari jalan, nama, tempat tanggal lahir, keterangan pengajuan, nomor handphone, dan lain sebagainya, dengan status masih dipending. Jadi sebelum kita masuk ke bagian semua surat pengantar, kita diarahkan dulu untuk membuat surat atau input data sesuai keperluan dari masyarakat. Setelah pembuatan suratan selesai, langsung diarahkan ke bagian semua surat pengantar untuk menunggu dari kelurahan apakah diterima atau tidak. Dan apabila diterima, maka status akan langsung berubah menjadi diterima ataupun ditolak jika tidak memenuhi persyaratan. Di tingkat kelurahan ini, admin bertindak sebagai untuk memverifikasi data dari tingkat RT RW, yang dimana itu RT RW memasukkan surat pengantar untuk dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti ketika surat pengantar berhasil dibuat oleh tingkat RT RW. Di sini kita ada beberapa permohonan dari tingkat RT RW, yang dimana itu ada surat pengantar dari usaha, domisili tempat tinggal, tidak mampu, domisili tempat tinggal, belum menikah, pindah domisili, tidak mampu. Dan di sini status semua ada yang berhasil diterima dan juga masih ada yang pending. Di sini tingkat admin kelurahan akan mengecek terlebih dahulu dengan semua data yang ada dan dikoneksikan ataupun dilihat di database dari tingkat kelurahan apakah nama lengkap ataupun NIK tersebut itu ada ataupun tidak setelah dicek dari Dukcapil. Di sini
tingkat admin dapat menolak ataupun menyetujui permohonan tersebut. Jika ditolak, admin akan memberikan alasan menolak data tersebut. Sebagai contoh, saya di sini memasukkan mohon periksaan kembali, nik berbeda dan terdaftar di kabupaten lain. Di sini yang dimaksud itu contoh seperti setelah dicek dari tingkat kelurahan masalah niknya akan mengirim penolakan, dan ini akan secara real time mengirimkan alasan menolak ke tingkat RT setempat. Nah, di sini sudah ada nik alasannya, dan di sini admin akan menyetujui jika data-data tersebut itu valid atau dapat diverifikasi. Selanjutnya dari tingkat admin kelurahan akan mengirimkan pemberitahuan melalui nomor telepon di sini untuk dapat segera diambil di kelurahan tersebut. Contoh di sini, halo Aisyah, pengajuan surat pengantar Anda telah disetujui oleh kelurahan. Dan semua sama, jika disetujui akan dapat mengirimkan pemberitahuan secara real time ke warga langsung. Baiklah, saya serahkan ke teman saya. Pada menu manajemen user, pihak kelurahan dapat mengelola akun pengguna yang terdaftar dalam sistem SIAPIT. Nah, di halaman ini terdapat informasi pengguna seperti nama, email, role, RT RW, juga status akun. Nah, kelurahan itu bisa menambahkan pengguna baru melalui tombol tambah user. Kayak misalkan ini kita tambah user, nama, kita mengisi nama, password, RT berapa, dari RW berapa, lalu kita tulis juga emailnya apa. Nah, jadi fitur ini juga bertujuan untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses sistem, sehingga keamanan pengelolaan datanya bisa terjaga dengan baik. Gitu. Nah, setelah data tersimpan ini, akun bakal langsung muncul di daftar pengguna dan siap digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.